Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kali ini kita Rabitran akan membahas kembali drama Korea yang sudah kita tonton. Iya, betul. Dan ini juga kemungkinan bisa jadi spoiler buat kamu yang nonton video ini. Pokoknya hati-hati aja. Tapi kalau emang suka di spoilerin sih harus nonton ya. Iya. Harus nonton sampai akhir. Oke, kita akan pasti udah tahu lah ya. Kita pakai topengnya siapa. Kalau ada yang belum tahu, cari tahu deh. Oke, ini gue pakai topengnya Kim Soo Hyun dan gue pakai topengnya Soo Ye Jin ya kan. Ini lo mukanya agak tengkleng gitu sih ya. Malu lah ya yang kayak judes gimana, tapi kan yang memang kita sengaja ngambilnya yang kece banget sih sebenarnya. Tapi kalian pada tahu kan ya ini dengan pose yang seperti ini tetap kelihatan kan ya? Tahu kan ya. Oke. Karena kan sebenarnya kalian harus fokus untuk mendengarkan ceritanya aja. Kalau sampai kalian fokus melihat gambarnya berarti kita sukses banget. Sukses mendistra kalian. Iya. Akan drama-drama yang kita bahas ya. Iya, benar banget. Kali ini kita akan bahas drama Korea berjudul It's Okay Not to Be Okay. Jadi nggak apa-apa kalau lo lagi nggak baik-baik aja. Jadi ini drama yang muncul di tahun 2020, ya, pertengahan tahun kemarin. Di TVN yang tayang setiap Sabtu dan Minggu juga ya. Ratingnya yang sangat tinggi. Emang tinggi? Lumayan. Untuk ukuran TVN. Dan pemeran TVN dan si Kim Soo Hyun yang baru keluar dari Wamil. Dan sedangkan di Wamil ini tuh di Korea Selatan itu kalau ada aktor yang abis Wamil terus menerima project setelah mereka keluar dari Wamil itu seperti ada kutukan. Kalau di catatan ini ratingnya standar, tapi emang ini drama yang cukup booming. Iya, cukup booming di Indonesia apalagi ya terutama. Oh iya, berarti tingginya mungkin di Indonesia kali ya, boomingnya di Indonesia kali. Untuk dari segi ratingnya ini paling maksimal itu di 7%, 7-8% lah tuh di ending. Gitu. Okay. Jadi sebenarnya kayak nggak seiring sejalan ya antara kepopuleran si drama ini sama jalan cerita ya. Jalan cerita sama ratingnya tuh nggak seiring sejalan gitu. Beda dengan kayak Goblin gitu kan. Iya, benar. Dia populer, emang ratingnya juga tinggi gitu kan. Emang unik sih sebenarnya kalau dari segi cerita, kalau menurut gue sih unik. Emang beda dari genre yang lain. Ini kan genrenya tentang psikologi gitu ya. Mental health gitu ibaratnya. Drama yang emang nggak pada umumnya, tapi maksudnya cukup menarik untuk kita tonton karena emang banyak kayak pelajaran, banyak insight juga buat kehidupan kita. Banyak dialog yang oke banget, terus banyak juga yang bilang ini tuh kayak healing untuk yang apa-apa kalau lo lagi nggak baik-baik aja. Gitu. Sah-sah aja kok kalian, maksudnya kalau lo nggak baik-baik aja terus lo menunjukkan itu ke sekitar lo gitu, maksudnya orang lain tahu tentang kita nggak baik-baik, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan nggak dipendam ya. Nggak dipendam, yang penting lu gimana caranya menyembuhkan luka-luka lu itu sendiri gitu sih sebenarnya. Itu kayak pelajaran yang kita dapat. Jalan ceritanya sendiri gimana sih? Di sini ada Ko Mun Young. Dia adalah seorang penulis. Ko Mun Young seorang penulis. Cerita anak-anak. Ansos juga. Ansos dia ansos, dia penulis cerita horor anak-anak. Jadi dia kayak nggak suka dengan cerita-cerita fairy tale gitu. Nah, akhirnya dia bertemu dengan seorang Moon Gang-tae. Moon Gang-tae itu yang diperankan oleh Kim Soo Hyun. Karena dia punya seorang kakak, Moon Sang-tae. Itu dia memiliki berkebutuhan khusus. Dia dan si Moon Sang-tae ini, kakaknya ini suka banget sama penulisnya Ko Mun Young ini. Dia pengen banget ketemu, dia pokoknya suka banget deh sama cerita-cerita yang dibuat sama Ko Mun Young gitu. Terus akhirnya bergulir lah kedekatan mereka, yang mulai dari yang tadinya berantem suka. Iya, pokoknya emang ceritanya emang klise banget sih. Bisa sebenarnya gitu, cuman ya emang dibalutnya dengan cerita yang pakai dongeng. Nah, pokoknya lebih kisah mendalamnya ya memang mereka bertiga gitu. Karena ternyata pun mereka saling berkaitan di masa lalunya. Dan ternyata dari kecil juga mereka sudah ketemu sebenarnya. Mereka ternyata sudah ada ikatan batin. Sudah punya ikatan cerita ya. Jadi waktu kecilnya itu mereka punya trauma masing-masing yang akhirnya kebawa
dan tidak bisa diungkapkan. Itu yang Betul. bikin mereka membangun karakter mereka. Seperti kalau karakternya si Ko Moyong ini sendiri, dia dulu itu selalu dapat apa ya, perlakuan kasar, perlakuan yang sebenarnya manis-manis mengerikan dari iya, ibunya. dari ibunya, ya, benar. Jadi dari beratnya ibunya yang overprotective, yang pengen semuanya itu anaknya kayak putri. Pokoknya dia memang harus tinggal di perfect lah kastil gitu. seperti itu. Terus ibaratnya ibunya tuh menceritakan sesuatu hal yang semu lah untuk iya, si kehidupannya Ko iya, Moyong ini gitu kan. sedangkan dari kecil dia juga tidak punya teman. Gitu. Dan Jadi bapaknya juga, bapak sama ibunya juga nggak harmonis nggak ya. harmonis gitu. Sampai akhirnya ibunya dibunuh. Ya, Tapi ada plot twistnya jadinya. iya sih di sebenarnya. menuju ending cerita ini gitu. Ternyata plot twist si ibunya itu siapa dan masih hidup ternyata. Ya, ibunya itu ada di sekitarnya Ko Moyong itu sendiri. Iya, di gitu. sekitar Ko Moyong, Mun Gangte dan Mun Sangte. Iya, Dan betul. ternyata ibunya Ko Moyong itu yang membunuh ibunya Mun Gangte dan Mun Sangte gitu. Jadi kayak yang wow konflik lah iya, muncul lah di sini konfliknya gitu tuh kan. muncul. Perbuatan orang tua gue ternyata malah kayak ngerusakin Iya, masa depan masa gue depan gitu gue, kan. seperti itu. Sedangkan kalau untuk si Mun Sangte-nya sendiri, akhirnya dia bisa lepas dari traumatiknya. Iya. Ya benar, dari traumatiknya melihat kupu-kupu ataupun itu, kayak merasa kayak dia diikutin loh sama kupu-kupu, tapi hanya untuk di musim-musim tertentu ya. Jadi iya. ada jadi mereka itu tiap 1 tahun sekali ya, Wak ya. Harus pindah tempat karena ngerasa si Mun Sangte itu dihantui kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu adalah apa yang dia lihat waktu pembunuhan ibunya itu gitu. Jadi si Mun Sangte ini adalah salah satu saksi ya. Cuman dia karena keterbelakangan mental, jadi dia nggak bisa menjelaskan apa sih yang dia tahu apa yang itu terjadi gitu hanya kan. Dia bilang pokoknya ada kupu-kupu dibunuh sama kupu-kupu gitu. Padahal kupu-kupu yang dilihat adalah cuma kayak bros doang gitu, bros yang dipakai sama ibunya Ko Moyong. Iya benar itu. Wah itu sih emang plot twistnya sih oke sih menurut gue. Kalau pas yang di ending itu tiba-tiba ternyata si Mbak ini tuh yang ibunya Ko Moyong gitu maksudnya. Iya, yang ternyata itu maksudnya bros. Gue pun apa sih kupu-kupu gitu kan gitu. Ibaratnya pelan-pelan emang terjawab sih di setiap episodenya. Untuk karakternya sendiri gimana? Kalau dari karakternya sendiri sih, kalau untuk karakter utama itu kan kita berdua nih. Iya. Mun Gangte ya. Iya. Kim Soo Hyun yang memerankan Mun Gangte ini dengan sangat-sangat meyakinkan, dengan sangat-sangat yang kalau menurut gue sih udah oke. Secara ya pemain yang bayarannya 2 miliar. Iya, emang sih 1 episode. Jadi udah nggak kaleng-kaleng lah untuk acting dari semua ekspresi dan lain-lain. Pokoknya emang udah juara deh kalau gue menurut gue. Ganteng, oke. Dia sebenarnya kan punya kesakitan ya, punya traumanya sendiri yang karena dia selalu ngerasa gue ini tumbuh untuk menjaga kakak gue yang autis. Tapi sebenarnya kan enggak ada yang nyuruh gitu kan. Ibaratnya karena beban mental itu sendiri sih gitu, yang jadi beban mentalnya dia berperilaku kayak dingin, terus kayak ngalahan, kayak nggak percaya diri gitu kan. Kalau berantem sama kakaknya ya dia yang kena, digebukin semuanya. Padahal kan maksudnya ya harusnya sih diajarin gitu kan. Ibaratnya dulu mungkin orang tuanya harusnya ngajarin dia untuk ya emang lo harus ngejaga dia, tapi maksudnya bukan artinya lo nggak disayang gitu kan. Tapi yang emang kalau lo diberlakukan tidak enak ya lo harus ngasih tahu ke orang itu gitu. Jangan lo pendam sendiri sih. Itu salah satu emang ibaratnya gini, kalau mental health emang harus diobatin dengan cara serius ya. Harus ke ahlinya gitu, maksudnya biar benar-benar tertangani dengan baik gitu, nggak bisa sembarangan. Karena ya memang kalau di karakter Ko Moyong sendiri juga terbalik dari si Mun Gangte ini ya. Justru kalau dia ini mengeluarkan apa yang ada di hatinya dia, tapi dia memang ansos, jadi dia nggak ngerasain yang namanya cinta. Jadi kalau memang ada kekerasan ya dia akan membela seperti itu. Tapi ya memang dia bodo amat sama orang-orang sekitar dia, bodo amat. Makanya dia lebih cenderung kayak egois, terus itu nggak berperasaan, karena dia juga punya trauma yang disebabkan sama orang tuanya dia.
Nah, untuk kakaknya sendiri karakternya Mo Sangte itu keren itu sih. dapat banget. Dapat karakter ke orang yang keterbelakangan mental itu emang. Iya, yang memang sebenarnya dia dewasa tapi pikirannya masih di umur 7 sampai 10 tahun. Pokoknya masih muda lah. Masih anak-anak lah gitu masih kan. anak-anak. Makanya dia apa-apa tergantungan gitu sama si Mun Gangtenya. Iya, benar. Apalagi ketika dia tahu Mo Gangtenya tuh jatuh cinta gitu, sama dia ngerasa kayak gue dilupain gitu. Karakter pendamping-pendampingnya tuh banyak juga sih yang banyak kayak juga. Temennya Mo Gangte yang selalu ngikutin, yang ternyata dia adalah anak orang kaya tuh. Iya, anak orang kaya, cuman itu sebenarnya juga nggak jelas dia ngapain sih ngikutin mulu gitu. Tujuannya iya, itu nggak diceritain sih sayang. Iya, dia cuma bilang ya gue pengen punya teman. Emang cuman mengganggu doang apa gitu yang bisa dijadiin teman, maksudnya dan bahkan sebenarnya mereka itu tidak seumuran ya. Nggak diceritain sih latar belakangnya kenapa. Gua pikir juga bakalan ceritain temennya ini ngikutin mulu. Dia pergi kemana pindah kemana. Iya, apakah memang nggak punya keluarga lagi atau kayak gimana, apa diusir. Sayangnya itu minusnya, maksudnya nggak benar-benar diceritain secara gamblang. Beberapa tokoh-tokoh yang pendukungnya di sini gitu. Padahal kan itu juga membuat puasan pada penonton ya kalau misalnya kita tahu gitu kan. Kayak si temen ceweknya ya. Iya, yang suka sama Mo Gangte. Iya, Mo Gangte yang juga ternyata kan dia juga diceritakan kalau dia dulu juga berteman sama Kong Mo Nyong waktu kecil. Tapi mereka kayak berantem gitu kan. Paling penambahnya adalah kayak pasien-pasien di rumah sakit itu. Iya, cerita-cerita pasien-pasien itu punya, pokoknya pasien-pasien itu sempat diceritakan masing-masing sih kenapa mereka ada di situ. Iya, benar. Gitu. Terus apa sih sakit mentalnya mereka itu kenapa? Paling ya sama ini ibunya Ko Mun Yong itu yang tiba-tiba muncul. Benar sih. Kayak menjadi karakter siapa nih gitu. Tiba-tiba kok lo jadi kayak bukan pemeran utama sih, maksudnya kayak yang pemeran pendukung yang dia ngambil peran gitu, ngambil peran banget gitu. Ternyata itulah yang jadi plot twistnya gitu. Oke, terus karakter yang lu suka dari drama ini siapa? Sebenarnya gue nggak ada yang terlalu. Sebenarnya cuma mereka bertiga sih, fokusnya hanya mereka bertiga. Jadi karakter yang lain tuh kayak yang ketutup, yang nggak terlalu muncul di permukaan gitu kan. Oh, ada karakter yang kelupaan, si Jinju, asistennya Ko Mun Yong. Oh iya, yang sebenarnya mulutnya nggak bisa kontrol. Ya, Pak. Tapi bocor halus mulu. Tapi sebenarnya dia kadang ngomongin belakang. Iya, gitu. ngomongnya terus emang itu yang terjadi ya diomongin sama dia gitu. Bener. Mungkin kayaknya itu sih diantara yang lain. Kalau gue Ko Mun Yong sih. Mun Yong ya. Karena gue suka banget sama suaranya dia. Oke. Badas-badas gitu. Iya, badas-badas gitu. Terus cara fashion yang emang pas itu booming banget tuh, berfokus ke lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya emang sih. Dan sebenarnya gue kan nonton dia memang kayak di drama-drama sebelumnya tuh, dan drama yang ini tuh menurut gue oke nih diperanin sama dia tuh karena pas ya. Pas aja gitu. Lanjut untuk scene yang gue suka kalau gue di ending. Iya, yang si Mo Sangte-nya mau minta pulang. Itu gue sedih sih. Kenapa gue suka itu karena kan sempat dialognya sebenarnya kan mereka berhenti tuh, pemberhentian, terus mereka mau lanjut lagi kan. Terus si Mo Sangte-nya duduk, yang dia bilang saya mau pulang. Mo Sangte-nya ngomong kan, kok mau pulang, ya udah kita pulang semua. Enggak, dia bilang kayak gitu, ya gua aja yang pulang, kalau kalian mau lanjut terus lanjut. Jadi dia kayak ini saatnya gue sendirian loh, gue mau menunjukkan. Itu gue sih suka scene di situ sih, yang akhirnya mereka sedih banget tuh berdua. Buat gue itu ngena banget sih. Oke. Kalau gue sih scene yang gue suka adalah ketika Ko Mun Yong muncul dengan baju-bajunya yang emang style-stylenya oke banget semua deh, kayak semuanya tiap dia kali muncul, oh bajunya begini. Iya. Bajunya begini gitu ya. Manjain mata ya. Manjain mata banget gitu. Duh, kita gimana enggak bajunya bagus-bagus banget ya, emang udah branded semua juga gitu kan. Dan emang cocok banget sih. Cocok banget dipakai sama dia. Sampai-sampai ada yang ngikutin, wah sinetron Indonesia. Aduh, benar banget itu. Oke, di ending ini kan
endingnya happy ya. Endingnya sih happy ending sih. Iya, happy ending. sih termasuknya. Mereka sembuh diceritainnya. Mereka bisa menatap masa depan dengan Iya. yang cara yang lebih bahagia dari dan masing-masing gitu Iya, kan. menerima masa lalunya, terus mereka mau menjalani yang lebih baik lagi untuk kayak ya kalau lu lagi marah ya tunjukin lu marah, kalau lu sedih ya tunjukin lu sedih gitu. Di rating 1 sampai 5. Lo kasih bintang berapa? 4 gue. Gua 3,5. Oh, oke. Kalau menurut gue sih whole story-nya tuh ya B aja sih kalau menurut gue ya. Kalau lu merasa kayak oh ya udah karena ini lagi hip, ya udah nonton iya, gitu. bukan Okay. Yang membekas. Nggak terlalu membekas banget sih gue jujur gitu kan. Dari musiknya juga ya standar lah. Oh, oke. Kalau di gue masih suka mereka punya genre yang mengangkat cerita yang berbeda karena kan dia dongeng terus walaupun sebenarnya ceritanya klise. Itu sih balik lagi ke penilaian masing-masing ya. Tapi kalau untuk masalah psikologi gue lebih suka It's Okay That's Love. Iya, itu gitu. Drama yang nanti akan kita bahas pasti. Ya. Nah, ini pokoknya drama yang ya silakan kalian tonton sebagai bahan pertimbangan. Kalau mau ngeliat visual yang ganteng dan cantik, ya ini it's okay, that to be okay, ini oke banget untuk ditonton. Gitu sih kalau dari kita. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe dan jangan lupa share loncengnya. Dan kalau kalian pengen kasih tahu dong drama apa sih yang udah ditonton, drama apa lagi, kasih tahu ke kita aja. Jangan lupa juga buat kalian yang mau komen juga nggak apa-apa, pokoknya menurut kalian it's okay to be not okay, menurut kalian gimana? Iya, silakan. Benar. Iya, kita juga butuh masukan sih, benar. Karena kan ini kita nge-review ya berdasarkan yang kita sendiri. Oke. Bye, Rabu. Annyeong.